Oke, wes gak apa-apa, wes langsung mulai. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Jadi dalam malam ini kita akan membahas soal diskusi mengenai tuduhan pasal Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, yaitu Undang-Undang ITE yang kebetulan juga ditujukan kepada salah satu akademisi dari Banda Aceh. Nah, namanya itu adalah Saiful Mahdi. Nah, sebetulnya kasusnya Saiful Mahdi itu cukup simpel. Jadi dia itu melakukan komplain di WA group, WhatsApp group, yang mana isinya dari WhatsApp group itu sebetulnya bahwa penerimaan CPNS itu dianggap tidak transparan, dalam artian ada salah satu yang peserta yang telah diterima itu salah satu persyaratannya itu tidak memenuhi secara administrasi seperti itu. Tetapi mengapa itu diterima, dan salah satu syarat yang tidak terpenuhi itu tadi secara administrasi telah terkonfirmasi juga gitu. Dan komplain itu disampaikan melalui WhatsApp group, dan yang bikin anehnya itu bahwa WhatsApp grupnya itu digunakan sebagai landasan hukum yang mana untuk menyeret Saiful Mahdi itu dengan tuduhan pencemaran nama baik UU ITE di situ. Memang kalau di dokumen tuntutannya itu nanti isok ditambahi sama Ferry ya. Di dokumen tuntutannya itu penuntut terdakwanya itu sudah jelas Saiful Mahdi. Tapi soal penuntutnya itu memang diserahkan kepada kuasa. Ada dua orang di situ kuasanya. Ini pasti dari pengacaranya. Dan saat dikonfirmasi juga di beberapa pemberitaan yang saya cek itu bahwa tuduhan pencemaran nama baik itu dituduhkan itu kepada para jajaran dekanat di situ. Memang sudah tidak ada masalah lagi, dan tidak ada salah antara pihak dekan sendiri, dekan secara pribadi dengan Saiful Mahdi. Tetapi kalau memang itu tidak ada masalah, hal yang aneh itu kenapa tuntutannya itu tidak dicabut dan prosesnya itu masih diteruskan. Bahkan hukumannya pun itu masih tetap berlanjut hingga saat ini. Dan di sini kalau menurut saya itu yang cukup aneh itu bahwa pasal-pasal yang dituduhkan itu saya cek kan di sini kan yang disebutkan itu pasal 26 di situ. Nah, pasal 26 Undang-Undang ITE itu dengan tuduhannya bahwa telah terjadinya ketidakadilan, maknanya itu seperti itu. Transparansi itu tidak ada pada saat uh, pada saat protes yang dilakukan oleh Saiful Mahdi di WhatsApp group itu agak tidak nyambung itu loh. Kalau saya baca putusan pengadilannya dari Banda Aceh. Nah, em, dan rata-rata pasal 26 ini tadi itu juga dipakai untuk beberapa dipakai oleh beberapa orang untuk melakukan tuduhan bahwa ini dasar untuk melakukan pasal 26 ini itu beberapa kasus itu menggunakan pasal 26 itu sebagai alat untuk melakukan tuduhan pelaporan pencemaran nama baik di sini. Nah, di situ masalahnya itu sebetulnya simpel di situ, tetapi jadi panjang ketika ada pasal 26. Dan kenapa kok sampai saat ini belum dilakukan revisi itu yang cukup aneh soal revisi Undang-Undang ITE. Dalam artian usulan revisi sudah ada, tetapi gelombang masuk dalam rencana prolegnas, program legislasi nasional DPR itu tidak ada, atau mungkin belum ada ya, belum masuk prioritas, jadi tetap digantung. Nah, yang aneh di sini menurutku itu beberapa aparat hukumnya di sini, terlepas dari kasusnya Saiful Mahdi, beberapa kasus yang lain ketika ada ungkapan protes itu seolah aparat penegak hukumnya itu bertindak berlebihan. Nah, tapi kalau kembali lagi ke kasus ini itu sama. Kalau dianggap ini sebetulnya adalah masalah internal, kenapa kok langsung diteruskan ke ranah hukum
diteruskan ke ranah hukum, tuduhannya itu pidana. Dan itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, kenapa kalau memang sudah tidak ada masalah menurut beberapa klarifikasi berita, itu tuduhannya tetap berlanjut gitu. Kenapa tidak ditarik gitu? Tidak dihentikan gitu. Dan juga ini kan sebetulnya kan masalahnya kan masalah sepele gitu. eh yang bikin yang cukup membuat aneh itu bahwa di beberapa percakapan grup WhatsApp ini tadi, eh Saiful Mahdi itu hanya menuliskan satu kata, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup, tanda tanya. Nah, kata-kata itu dijadikan landasan bahwa ini ada pencemaran nama baik gitu loh. Itu kan juga cukup aneh juga itu loh. Jadi ya saya sendiri sebagai yang cukup memahami hanya masalah dasar saja soal hukum itu juga cukup aneh itu loh. Logikanya itu nyambungnya di mana itu aja sih. Itu beberapa pembukaan dari saya. Nanti kita lanjut diskusi. Mungkin Ferry bisa membantu dari perspektif hukum atau sistem mekanisme peradilannya, atau bagaimana ini supaya bisa jadi SP3 itu kira-kira bisa atau tidak itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu terbarukan dari Undang-Undang Nomor, kalau nggak salah nomor 8 atau berapa itu tahun 2008, itu lupa saya. Berkaitan dengan undang-undangnya. Jadi saya koreksi sedikit, kayaknya tadi itu pasal 27 ayat 3 yang dipakai. 27 ayat 3 berkaitan dengan informasi yang pada intinya informasi tersebut berkaitan dengan penyemaran nama baik secara elektronik dan lain-lain. Lah yang jadi concern di sini, kenapa pasal ini bisa eksis sampai sekarang? Itu menjadi tanda besar atau pertanyaan besar bagi masyarakat sebuah komunitas yang eksis di Indonesia. Jadi pasal tersebut adalah pasal yang tidak mempunyai tolak ukur secara jelas. Kalau menurut saya sebagai orang yang bekerja di bidang hukum, kenapa pasal tersebut tidak memiliki atau samar dalam tolak ukurnya? Karena pasal tersebut kita kembalikan lagi ke ekstensi filosofis tersebut. ITE sendiri kan informasi, ITE, teknologi informasi, jadi berkaitan dengan konsumen kalau nggak salah. Nah, jadi yang jadi permasalahan di sini, pasal tersebut dijadikan bahan untuk aparatur penegak hukum melakukan intervensinya dalam proses penegakan hukum yang alih-alih untuk menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, dari proses apa yang dikelirkan oleh Mas Fauzi tadi, kenapa proses bisa tetap berjalan? Itu dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Jadi proses tersebut dilakukan oleh kepolisian, terutama dengan aduan. Karena pasal tersebut berdasarkan prospeknya, dia bisa diproses dengan pengaduan. Yang jadi herannya lagi, kenapa kok masih eksis lah, itu menjadi pertanyaan kita bersama. Karena pasal tersebut tidak bisa secara merta dilakukan oleh badan atau lupa saya ya gimana ya. Dalam arti gini, pasal 27 ayat 3 tersebut itu hanya bisa dilaporkan oleh individu. Padahal dalam kasus Saiful Mahdi, dia secara eksplisit tidak menyebutkan dekan dan lain-lain. Kalau menurut saya, dia hanya menyebutkan mungkin official atau apa, berarti kan suatu kelompok. Itu dalam tafsiran pasal tersebut sulit untuk diteruskan. Nah, ini menjadi PR kita semua gitu loh. Nah, untuk kaitan dengan KUHP, kalau menurut saya pasal ini cocoknya atau perbuatan penyemaran nama baik dan lain-lain kita alihkan ke KUHP, yaitu pasal 310 sampai 321. Beberapa pasal di sana bisa kita petik untuk jadikan bahan penyemaran nama baik daripada kita menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, karena sudah tidak relevan.
Karena tujuan dari undang-undang ITE tersebut adalah untuk menjaga transaksi elektronik yang berkaitan dengan konsumen dan lain-lain. Jadi seperti itu Mas gambaran saya mengenai dasar hukum yang bisa diterapkan di dalam kasusnya Pak Saiful Mahdi gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Yuda seperti apa dari segi psikologis atau sosiologis seperti apa gitu. Ya, terima kasih Ferry. Jadi saya tahu informasi tentang Saiful Mahdi ini justru dari jaringan Fulbright karena dia itu S2-nya di Vermont kalau nggak salah ya, Vermont, dapat Fulbright dan kemudian S3 dia itu di Cornell University di Amerika keduanya, dan S1-nya itu di ITS gitu. Jadi saya dapat informasi itu, terus kemudian ada petisi di change.org. Nah, kemudian saya tanda tangan di situ di petisi untuk saya baca kasusnya dulu sebelum tanda tangan, dan kemudian saya rasa ini ada hal yang mengganjal terkait dengan prinsip-prinsip saya, dan kemudian saya tanda tangan petisi itu. Kemudian saya baca ulang, ternyata ya memang ini sepertinya bermasalah proses hukumnya gitu, karena dengan kalau misalkan berdasarkan berita yang saya terima bahwa kemudian ya benar yang dikatakan oleh Fauzi tadi, bahwa kemudian dia mengkritik proses penerimaan PNS di kampusnya di Universitas Aceh, kemudian dekannya melaporkan dengan kasus pencemaran nama baik, dan betul bahwa kemudian tidak ada subjek di situ, artinya apakah kemudian ditujukan ke dekannya, kampus, atau pihak mana, itu kan nggak jelas gitu. Jadi kalau yang saya lihat bagaimana kemudian proses ini itu sebetulnya ya memang sumber daya manusianya dari SDM-nya untuk pemrosesan ini ya memang yang bermasalah sebetulnya. Kenapa kasus ini tetap diproses seperti itu? Nah, yang saya tahu bahwa kemudian ketika kasus itu kenapa diproses kan karena ada laporan. Nah, sebetulnya di situ kan pihak yang berwajib bisa menganalisa apakah kemudian kasus ini itu memang memenuhi kriteria pasal-pasal tertentu yang kemudian terkait dengan UU ITE gitu. Jadinya masa sih kemudian dengan seperti itu terus bisa dikenakan. Nah, itu saya juga bertanya-tanya kapasitas dari penegak hukum itu seperti apa sih? Jadi gimana sih mereka belajar untuk menginterpretasi undang-undang ITE itu, pencemaran nama baik atau apa? Apakah kemudian saya juga bertanya juga, apakah setiap undang-undang itu ada sosialisasi atau semacam training bagaimana kemudian penegak itu menginterpretasikan pasal-pasal yang ada. Jangan-jangan cuma ya suka-suka gue aja gitu. Jadi ingin diinterpretasikan seperti ini ya diinterpretasikannya seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi ada nggak kemudian panduan untuk menjustifikasi pasal per pasal? Saya nggak tahu gimana kemudian di bidang hukum itu gimana, Fer? Apakah ada sebuah panduan ketika penegak hukum itu menginterpretasikan seperti ini ada nggak panduannya gitu. Jadi kalau nggak ada ya bener kemudian pasal-pasal itu bisa digunakan ya semau gue aja gitu loh. Nggak seneng sama Ferry, tak laporin aja undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Itu kan jadi subjektif banget ya. Nah, saya melihatnya di sini adalah kapasitas dari penegak hukum yang ya kita tahu lah kapasitas membaca masyarakat Indonesia itu kan rendah ya. Dalam artian membaca itu bukan hanya membaca saya makan atau misalkan Mahdi di penjara, bukan. Dan artinya bisa nggak kita menjustifikasi sebuah makna tadi? Bisa nggak kita memaknai sebuah konteks di mana kemudian undang-undang ITE itu muncul? Jadi kan itu yang menjadi masalah itu. Jadi masalahnya bukan membaca dalam arti membaca seperti membaca WhatsApp, membaca berita, bukan. Tapi kita bagaimana menjustifikasi sebuah makna-makna tadi. Bagaimana kita baca hermeneutika, sebuah penafsiran.
Itu masalahnya saya pikir di situ sih. Jadi ketika kapasitasnya tidak mumpuni, kemudian ya dia menginterpretasikan UU ITE itu ya bisa untuk menangkap si Mahdi gitu. Nah, itu yang satu poin yang kemudian saya pikir root problemnya di situ, akar masalahnya itu di sebuah rendahnya kemampuan atau kapasitas untuk membaca tadi. Nah, yang kedua memang sebetulnya selain kapasitas yang rendah tadi, Undang-Undang ITE ini juga bermasalah gitu loh. Karena bukan dari 1, 2, 3 orang, tapi hampir puluhan, bahkan ada paguyuban korban UU ITE. Nah, artinya ketika 1, 2, 3 orang yang kena, mungkin ya ini bukan masalah dari undang-undangnya, tapi ketika ini yang kena puluhan sampai ratusan orang, sampai ribuan mungkin, itu yang masalah kan jadi undang-undangnya. Jadi undang-undang ini sebetulnya sudah bermasalah, atau saya nggak tahu, cacat dari prosesnya dari awal sampai kemudian disahkannya itu ya menurut saya nggak tepat juga gitu. Bagaimana orang-orang yang seharusnya di balik layar itu. Tadi saya pasti yakin bahwa kemudian itu adalah ada orang-orang yang kemudian membuat naskah akademik dan sebagainya. Karena saya juga pernah membantu membuat perda atau apa, itu pasti ada naskah akademiknya. Dan naskah akademik ini dibuat dari konsultasi bahasanya pakar. Saya nggak tahu apakah siapa pakar di situ. Yang pastinya ya karena pakar-pakar yang biasanya dipanggil itu ya pakar-pakar yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, itu aja sih. Jadi masalahnya bukan orang yang kemudian punya kapasitas atau kapabilitas yang mumpuni untuk membuat naskah akademik, tapi orang-orang yang kemudian dekat-dekat lingkar kekuasaan. Ya siapa sekarang yang kuasa, misalkan Jokowi, ya orang-orang dekatnya Jokowi yang kemudian yang dapat proyek untuk membuat naskah akademik tadi. Nah, itu mungkin bermasalah dari prosesnya tadi, dan kemudian sampai diundang-undangkan itu kan sebetulnya apakah anggota dewan dan pemerintah itu tidak membaca secara detail gitu, termasuk implikasinya. Jadi ketika sebuah undang-undang dibuat, ada nggak sebuah asesmen implikasi tadi? Bagaimana proses multitafsir tadi? Jadi kalau saya melihat inisiator atau dari undang-undang ITE ini kan dia ngomong bahwa kemudian itu kan dibuat bukan seperti itu, maksudnya seperti ini. Nah, berarti dia gagal untuk melihat implikasi dari undang-undang tadi. Harusnya itu juga dilihat dong. Gimana nanti kemudian ketika orang salah tafsir di sini. Nah, itu gimana? Itu kan sebetulnya juga harus bagian dari pembuatan. Tapi ya nggak tahu seperti apa, ya itu akhirnya jadi masalah. Dengan undang-undang ITE itu setiap warga negara, setiap kita ini bisa kena itu loh, dengan alasan bahwa kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, itu kan bisa kena. Jadi whatever the reason, mungkin alasan untuk dibuatnya undang-undang ITE ini masuk akal, dan kemudian undang-undang ini melindungi data dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi implementasinya kan enggak. Nah, itu kemudian menurutku sih jadi salah satu implikasi yang kemudian harusnya dibedah gitu, undang-undang bermasalah seperti ini. Dan beberapa sudah men-challenge undang ini, tampaknya kok nggak ada respon lagi gitu. Karena itu kenapa nggak ada respon? Karena ya memang undang-undang ini paling enak untuk menjarain orang gitu. Jadi ada orang kritik dikit, penjarain aja gitu. Bukan pemerintah yang memenjarakan ya, tapi kemudian sekarang kan taktiknya otoritas kekuasaan itu kan dia membenturkan antara warga dan warga. Nah, itu cara-cara mirip dengan kasus 65, di mana kemudian orang-orang yang dituduh PKI dibenturkan dengan orang-orang yang anti PKI. Sementara negara ya bermain invisible hand di situ, jadi bermain tangan gelap di situ aja gitu loh. Jadi seolah-olah ini misalkan kamu dilaporkan aja ke sini. Nah, yang melaporkan ini adalah orang-orang kubu misalkan pro pemerintahan gitu, pro kekuasaan gitu. Jadi undang-undang ITE ini spektrumnya kan kira-kira digunakannya seperti itu gitu. Jadi
untuk pembungkaman gitu, lebih dari kasusnya si Mahdi ini. Jadi kalau menurut saya eh, Mahdi ini adalah sebuah case ya, tapi gambaran besarnya adalah ketidakadilan tadi, bahwa kemudian salah satunya korbannya adalah Mahdi. Bahwa kemudian saya menandatangani untuk pembebasan Mahdi ini bukan semata-mata kemudian karena Mahdinya seorang personal, tapi ini ya sebuah akal sehat aja gitu loh. Bagaimana kemudian akal sehat ini orang dengan misalkan statusnya WA seperti itu ya masa harus dipenjarakan. Jangan-jangan tuh hanya dendam intrik antara dekan dan si Mahdi gitu loh. Jadi saya curiganya seperti itu. Ini seolah-olah dendamnya si antara dekan dan Mahdi, kemudian negara ikut andil di situ, kemudian pakai uang APBN untuk memenjarakan Mahdi. Kan itu nggak fair. Artinya masalah personal antara Mahdi dan dekannya, kemudian si dekan memakai tangan negara untuk memenjarakan Mahdi. Which is itu adalah uang rakyat gitu. Itu kan our money juga untuk bisa memproses tadi, membicarakan tadi kan seperti itu. Nah, kira-kira dari aku seperti itu sih. Jadi ada beberapa poin tadi yang aku kritisi sih. Jadi yang pertama soal apa kapasitas untuk menafsirkan sebuah undang-undang tadi terkait dengan undang-undang informasi teknologi elektronik. Nah, kapasitas membaca kita berkorelasi dengan bagaimana penerapan undang-undang tadi. Yang kedua, undang-undangnya bermasalah dari proses pembuatan dan sebagainya, tidak memikirkan implikasi dari undang-undang itu tadi. Dan yang ketiga, ini bukan soal Mahdi sebetulnya. Ini adalah lebih besar dari soal bagaimana kemudian masalah-masalah personal, mungkin masalah personal, kemudian diminta negara untuk ambil peran. Itu kan nggak fair bagi aku. Masalahnya itu masalah aku dengan Ferry atau aku dengan Fauzi, tapi kemudian aku memakai negara untuk membicarakan Ferry atau Fauzi gitu. Karena dengan undang-undang ITE itu kan nggak fair ya. Artinya aku mau pakai uang pajak orang Indonesia untuk membicarakan musuh personalku. Itu sebetulnya yang nggak fair dan kemudian ya implikasinya banyak, penjara penuh dan sebagainya. Nah, itu sih. Coba next, kalau mau nanggepi itu. Ya, berkaitan dengan kapasitas penegak hukum, itu berkaitan erat dengan implikasi. Sebetulnya para penegak hukum kita itu sudah sadar bahwa implikasi dari pasal tersebut sudah tidak relevan. Tapi kenapa terus dilakukan itu? Saya sebagai pihak yang setuju bahwa pasal tersebut bisa direvisi ulang atau dihapuskan atau apalah itu namanya. Karena sudah jelas, yang pertama memakan korban, yang kedua, apa sih manfaat dari pasal tersebut? Karena dari tujuan pembuatan sampai dengan proses sekarang itu sudah sangat jauh melenceng gitu loh. Karena gini, aku juga heran ya. Jadi di pasal tersebut kan kalau nggak salah ini pasal sebelumnya ya, sebelum pasal 19 itu ada pasal 11. Pasal 19 itu pembaruan dari pasal 11 tahun 2008 tersebut. Ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara. Lah, di nomor 9 tahun 2016 diturunkan jadi 4 tahun penjara. Tetapi konteks dari definisi pencemaran nama baik itu tetap loh. Kayak semisal pencemaran nama baik di media sosial dan lain-lain sebagainya tetap eksis gitu loh. Saya tahu juga tanda tanya di sini gitu loh. Kok cuman dari maksimal penjaranya diturunkan. Kemudian ini juga gitu. Sebetulnya lebih baik karena apa? Ini disanggah juga nggak apa-apa. Lebih baiknya kenapa? Sebetulnya di pasal 11, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, ancaman hukuman dikurangi. Kemudian bentuknya itu delik umum dulu itu. Jadi negara yang bertindak, gitu loh, tanpa ada embel-embel apapun negara bertindak gitu loh. Kemudian di tahun 2016 nomor 19 tersebut berubah menjadi aduan. Kok anehnya di tahun 2016 ini malah lebih eksis gitu loh dengan aduan tersebut gitu loh.
Padahal kalau secara umum, secara gambaran awam, ada di reduce dalam arti lebih aman lah undang-undang ini. Jadi itu yang jadi tanda pertanyaan besar buat saya juga gitu sebagai orang yang bekerja di bidang hukum. Kemudian berkaitan dengan kapasitas penegak hukum tersebut. Umumnya ketika produk hukum itu di-launching, dikeluarkan ke masyarakat, para pemangku kebijakan dan kepentingan tersebut bersosialisasi. Umumnya seperti itu. Karena saya pernah ketika perda dan lain-lain, saya ikut dalam proses sosialisasi tersebut. Contohnya perda yang dikeluarkan wali kota, ya kan? Saya juga pernah ikut di sana dan saya juga melakukan sosialisasi. Jadi ya tujuan tersebut apa? Tujuan tersebut agar masyarakat di daerah tersebut tahu gitu loh. Apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak. Nah, untuk pasal tersebut memang spesial ini. Sosialisasi seperti apa kita juga nggak tahu gitu loh. Kemudian kapasitas dari penegak hukum. Untuk cara penafsiran tersebut itu kan ada mekanisme dan ada tolak ukur. Tafsiran seperti apa. Dan implikasinya sudah jelas. Berdampak ke masyarakat yang tidak tahu hukum pastinya. Tapi kenapa kok masih dilanjutkan dan kenapa kok masih dilakukan proses tersebut gitu loh. Nah ini sebetulnya dari pihak otoritas pemerintahan ataupun para pemegang kebijakan itu harus concern di sini. Tapi masalahnya cuma menampung saja sampai sekarang. Belum ada tindakan real bagaimana proses undang-undang tersebut bisa dilakukan, atau diperbarui atau dihilangkan. Jadi tersebut gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin Mas Fauzi ada tambahan seperti apa? Oke, menyangkut itu ya sedikit bukan melebar, tapi sedikit agak masuk ke dalam bahwa berkaitan dengan konsen lembaga algoritma legal yang di situ membahas soal bagaimana sebuah bukti hukum yang mana bukti tersebut itu tidak hanya bekas dokumen fisik dan juga saksi, tapi ketika ada bukti yang berupa gawai di sini sebagai sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia. Ini kan buktinya adalah screenshot WA. Gitu. Nah, ini ketika WA tersebut percakapan di grup WA itu sudah dihapus, katakan sudah dihapus. Ini saya hanya berandai-andai ini. Ketika sudah dihapus, ketika nanti ada satu pihak yang lainnya telah menyimpan, itu apakah bisa dijadikan bukti yang cukup kuat atau harus ada bukti yang lainnya? Kan paling tidak kan dalam persidangan biasanya butuh 2 alat bukti di situ supaya sebuah tuntutan itu kuat di situ. Itu sih hal yang pertama yang saya mau coba konfirmasi sekaligus saya ingin menanyakan mengenai hal itu. Nah, lalu kalau soal UU ITE di sini itu dan Mahdi di sini, ya memang di sini yang salah itu bukan yang salah, tetapi yang membuat gaduh itu yang pertama yang jelas itu soal undang-undang ITE-nya yang malfungsi. Jadi sudah tidak sesuai dengan misi awalnya dari penggagas itu yang pertama. Lalu yang kedua bahwa lembaga pendidikan Unsiah di sini itu seperti anti kritik dalam artian menganggap bahwa apa yang mengkritik siapapun itu yang mengkritik sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Unsiah, sebuah universitas yang notabene lembaga akademik, itu dianggap sebuah ancaman di sini. Nah, jadi dalam hal ini masalahnya memang ada dua, yaitu masalah soal Undang-Undang ITE yang perlu sesegera mungkin untuk direvisi, dan yang kedua itu sebuah matinya tradisi akademik. Tradisi akademik itu yang mana ada sebuah hipotesa dan ada sebuah hipotesa, ada sebuah proses inovasi, salah satunya itu adalah kritik di situ. Dan kritik di sini itu sepertinya dianggap tidak ada dan digantikan dengan sebuah tafsirnya itu sebuah ancaman yang dilakukan oleh Saiful Mahdi di sini. Nah, itu juga cukup aneh juga pergeseran hal itu. Jadi harusnya kan sebuah dinamika diskusi itu berjalan, tetapi dalam artian diskusi tersebut memang tujuannya itu untuk membangun, tetapi dalam kasus ini itu sepertinya kampus itu sudah mulai sedikit bergeser ya dengan sebuah hal bahwa
kampus itu adalah sebuah lembaga birokrat, lembaga pemerintahan, dan bukan sebuah lembaga untuk menghasilkan sebuah ilmu, yang mana di situ ada proses saling mengkritik lah untuk membuat sesuatu hal itu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, di situ beberapa hal catatan dari saya gitu. Mungkin soal bukti screenshot itu tadi, ketika salah satu pihak menghapuskan, katakan di HP-nya Saiful Mahdi yang disita di sini itu kan disita sebagai alat bukti, dan ketika chat tersebut itu dihapus, tetapi pihak yang lain telah menyimpan, itu bisa dijadikan alat bukti yang kuat atau tidak, gitu saja. Ada tanggapan mungkin dari Yuda atau Ferry? Iya, maka dari itu yang menjadi janggal tersebut. Pasal ini itu berlaku ketika individu dirugikan gitu loh. Jadi dalam kasus Saiful Mahdi tersebut, individu yang mana gitu loh. Karena aku nggak tahu ya konteks pembicaranya seperti apa, tapi setahu saya dari berita itu dia mengkomplain proses administrasi dan lain-lain. Nah, itu kepada siapa? Seharusnya orang tersebut yang melaporkan gitu loh. Jelas siapa gitu loh kan, dia kan nggak jelas, samar juga, sama kayak kasus Ahmad Dhani juga kan, kayak gitu juga samar semua kan, tapi bisa diproses berkaitan dengan bukti. Seharusnya bukti itu yang menyerahkan ya pihak yang, kan nanti kan dihapus ceritanya, berarti kan pihak yang ditanyakan Mas Fauzi adalah pihak yang tidak berkepentingan, bisakah mengajukan bukti tersebut gitu kan, maksudnya gitu ya Mas ya, susah dihapus. Ya seharusnya tidak bisa, karena yang berkepentingan adalah orang yang dirugikan gitu loh. Tapi di sini kalau dihapus, misal Mahdinya dihapus, yang nggak dihapus orang lain melaporkan tapi atas nama Mahdi, berarti nggak bisa sebetulnya gitu loh. Tapi kenapa kok bisa gitu loh? Prosesnya seperti itu. Mungkin saksi, mungkin dia membawa saksi juga. Oh iya, ternyata teman saya ada di dalam grup tersebut, saya bawa ke pihak berwajib untuk memberikan keterangan. Mungkin seperti itu. Jadi akhirnya bisa diproses dengan dalih ini adalah proses penyemaran nama baik dan lain sebagainya gitu loh. Mungkin tekniknya seperti itu yang dipakai ya. Ya, setahu saya gitu loh. Untuk teknik lebih lanjutnya lagi, ya kalau menurut saya ketika itu sudah dihapus dari pihak yang dirugikan dan pihak yang lain nggak dirugikan melaporkan, ya tidak bisa dong, karena tidak ada unsur dari pengaduan dari pihak yang dirugikan kok gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Untuk kaitan pelaporan. Oke. Ya apa? Jadi ketika tidak ada subjeknya lah, itu kemudian menjadi pertanyaanku kan, artinya undang-undang itu ini kan tergantung yang menafsirkan polisi aja gitu. Polisi menafsirkan ini ya udah, berarti otoritasnya kan penegakan hukum kan di polisi gitu loh. Jadi gimana kemudian caranya untuk menggeser atau challenge otoritas tadi gitu. Jadi problemnya ketika di polisinya mengatakan bahwa kemudian ini lengkap, lanjut ke kejaksaan gitu kan. Nah, konyolnya kok kejaksaan diloloskan juga gitu loh. That's right. Iya. Soalnya, itu menjadi masalah gitu loh. Iya, memang. Kenapa kemudian di pihak kejaksaan itu juga diloloskan gitu? Kan ini jadi menjadi masalah gitu. Harusnya ketika itu masalah kan pihak jaksa kan menolak itu tadi kan. Artinya tapi kalau ini diterima aja gitu loh. Kan jadi problematik sebetulnya. Problematik dari satu sisi gini. Di satu sisi mungkin penegak hukum ini ya dia menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum undang-undang ITE. Tapi di satu sisi dia harus berkompromi. Tadinya ini benar-benar bisa nggak sih dipidana gitu. Jadi ya banyak kasus lah, maksudnya undang-undang ITE ini menurutku menjadi bermasalah gitu, dan sebetulnya ketika kita ngomong kerugiannya ya bukan hanya si Mahdi yang sebetulnya rugi di sini, tapi lihat kemudian si Mahdi ini kan cukup rajin berkarya, melakukan penelitian, kontribusi ke Aceh, kajian-kajian bencana, pasca tsunami. Justru kemudian yang rugi kan sebetulnya ya seluruh rakyat kan, bahwa kemudian kita kehilangan bagaimana Mahdi itu menjalankan tugasnya sebagai dosen di situ. Nah, artinya ya ruginya bukan cuma ke Mahdi, tapi ya kita semua sebetulnya kena rugi di situ. Nah, apakah faktor-faktor kayak gitu itu nggak pernah dipertimbangkan oleh penegak hukum? Saya juga nggak tahu sih untuk seperti itu
dipertimbangkan enggak sih gitu loh. Jadi saya juga ragu-ragu gitu loh. Jadi memang menurutku sih nggak jelas juga gitu. Dan benar kemudian kalau melihat bagaimana kampus itu bereaksi ya apa yang dikatakan Fauci itu ya benar juga gitu loh. Nah, tapi kemudian aku juga bertanya-tanya gitu loh. Seolah-olah kita mengidealkan kampus kayak apa kebebasan akademik dan sebagainya. Sebetulnya kan itu omong kosong ya. Artinya kita melihat setelah di kampus-kampus itu feodalisme kan sangat kuat ya. Kalau kamu ada tugas dari misalkan nih dari rektor, dari dekan, pasti kan kamu iyain aja gitu. Meskipun kemudian tugas-tugas itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal akademik. Jadi itu salah satu cerminan apa namanya menurutku sih budaya feodalisme. Jadi ganggih aja gitu. Jadi pekerjaannya misalkan dosen itu utamanya adalah pengabdian, terus kemudian penelitian, produksi pengetahuan lah di situ. Tapi kemudian diselingi dengan dan lain-lain tadi. Acara kampus kayak yang ini, rapat ini, yang kemudian itu ya atas nama senior atau misalkan bosnya lah untuk mengerjakan itu gitu. Nah, akibatnya apa kalau misalkan kamu nggak mau mengerjakan itu ya mungkin ya bisa dikucilkan, bisa dipecat, bisa di apa namanya, bisa di penjarakan ya. Aku curiga jangan-jangan proses seperti itu yang kemudian nanti berimplikasi pada itu tadi. Mungkin si Mahdi terlalu vokal di kampusnya atau gimana gitu. Kan aku juga nggak tahu ya. Itu ya memang budaya kampus di Indonesia kan seperti itu. Pokoknya ya feodalismenya masih rata-rata ya kebanyakan sih kuat gitu loh. Jadi gimana kemudian proses berpikir, produksi pengetahuan ketika hal itu tuh juga kuat gitu. Ya mungkin adalah beberapa universitas yang kemudian sudah modern ya. Dalam artian modern itu lepas dari proses-proses feodalisme ini ya. Itu mungkin ya ada kampus seperti itu. Tapi kan kemudian kita bisa melihat ya tidak semua kampus, tapi ya sebagian besar lah. Misalkan kampus-kampus itu masih feodalisme gitu. Nah, masalahnya di situ bagaimana kita bisa melepaskan feodalisme tadi untuk kebebasan berpikir gitu. Itu yang kemudian susah gitu lah di sini itu. Gimana kita bisa melepas tadi? Iya, kembali ke masalah tersebut, apa yang diterangkan oleh Mas Yuda tadi itu kaitan dengan internal kampus tersebut, karena tidak terlepas bahwasanya ada dua kepentingan kampus, kepentingan internal dan eksternal. Dari pihak eksternal sendiri kita tidak tahu bahwasanya rektor atau jajaran pejabat di sana berkoalisi dengan tanda kutip para pemegang kekuasaan, kita juga tidak tahu gitu loh. Request apa itu juga nggak tahu. Dan internal sendiri yang kaitannya dengan feodal tersebut. Tapi yang menjadi menarik, pemerintah pada saat ini gencar gitu loh, yang namanya restoratif justice, apalah itu, yaitu pendekatan secara ya mediasi dan lain-lain lah, secara bahasa umumnya. Ternyata juga tidak ada efektif juga gitu loh menurut saya. Karena apa? Faktor tersebut, kasus-kasus seperti ini masih tetap berjalan gitu loh, dengan gampangnya gitu loh. Maka dari itu saya juga kadang-kadang apa sih jargon-jargon tersebut gitu loh, kadang-kadang yang dilontarkan oleh pemegang kekuasaan sendiri gitu loh, sebagai ya orang yang sedikit banyak mengikuti proses tersebut gitu loh. Sebetulnya kalau menurut saya memang kalau semisal Mahdi atau dosen tersebut memberikan pernyataan yang merugikan kampus dan lain-lain, bisa lah dimediasi di kepolisian. Tapi pada kenyataannya proses itu tetap berjalan sampai sekarang. Dia divonis kalau nggak salah 8 bulan ya. Jadi ya memang ya miris gitu loh. Yang membantu juga LBH kalau nggak salah, LBH aja iya. Jadi memang dari proses awal, dari segi politis, dari segi hukum, dari segi apapun itu, memang sudah nggak sinkron semua gitu loh, nggak sinkron semua ya. Tugas masyarakat ya sebagai apa gitu loh, sebagai kontrol sebetulnya gitu loh tentang produk tersebut gitu loh. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, itu juga terkaitan dengan, aku lupa salah satu
terkait dengan konteks. Gimana kemudian penegak hukum tuh menurutku gagal untuk menafsirkan konteksnya, apakah kemudian konteks itu di konteks akademiknya. Artinya akademik itu ngomong apa aja ya bebas saja ya. Dalam arti nggak perlu ngomong penistaan, konteksnya akademik. Bahkan pembicaraan tentang PKI komunis dan sebagainya itu diperbolehkan dalam konteks akademik gitu. Bahkan di era Soeharto itu diperbolehkan gitu loh. Tidak ada larangan itu. Harusnya ketika konteks itu dikontekskan kampus universitas, bahwa penegak hukumnya harusnya kan paham ya bagaimana kemudian ini bagian dari diskursus akademik gitu. Nanti jangan-jangan ketika ada penulisan karya ilmiah atau riset ilmiah kemudian dipenjarakan, kan itu jadi nggak sehat kan di dunia penelitian keilmuan gitu loh. Jadi implikasinya mungkin kedepannya yang lebih membahayakan seperti itu, mana kemudian nanti hasil-hasil riset itu bisa dipenjarakan atas nama ITE gitu loh. Wah, ini terbit di jurnal apa pencemaran nama baik, nah dipenjara kan itu jadi bisa juga seperti itu. Nah, menurutku sih bisa, ya berharapnya ini adalah aneh. Tapi aku juga nggak tahu apakah presiden itu juga paham gitu dengan undang-undang ITE dan segala kompleksitasnya. Gitu. Ya, lah, maksudnya dia itu gimana gitu loh melihat itu. Saya juga belum pernah melihat Jokowi itu berkomentar terkait dengan undang-undang ITE gitu. Selain investasi dan investasi gitu. Jadi itu yang kemudian jadi concernnya, menurutku sih jalannya masih panjang gitu loh. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan di situ ya mungkin saya tahu kemudian algoritma ini mungkin nanti bisa masuk ke koalisi yang kemudian kita misalkan nih kita semua di anggota algoritma ini sepakat bahwa kemudian undang-undang bermasalah gitu, sehingga perlu untuk direvisi. Nah, kita buatlah buah petisi dan kemudian nanti kita gabungkan dengan koalisi yang lain sehingga itu menjadi solid gitu. Jadi salah satu entitas hukum yang kemudian kita concern di bidang ini membuat sebuah petisi bahwa undang-undang ini bermasalah gitu. Jadi menurutku dari diskusi ini selain podcast nanti kita juga membuat statement rilis di website kita yang terbaru itu menjelaskan bahwa kemudian kita mendukung Saiful Mahdi untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi gitu. Aku usul seperti itu. Jadi paling enggak itu kita punya posisi politik yang jelas gitu loh. Ketika ada kasus ini, kita posisinya seperti ini, dan itu akan dibaca orang gitu loh, bahwa kemudian sebetulnya algoritma ini posisinya di mana sih gitu loh. Ketika ada kasus seperti ini, apa yang mereka lakukan sih gitu. Kita diskusi hari ini malam ini 3 orang, kemudian nanti kita akan melakukan press release melalui website kita. Gimana menurut kalian? Enggak setuju apa? Biar aktif lah. Walaupun ya lemes-lemes semangat tapi kan aktif loh. Ya kayak gini kan lemes-lemes semangat tapi aktif walaupun cuma sedikit yang hadir ya. Iya. Satu lembar cukup lah menurutku. Nanti press release itu silakan, misalkan Fauzi mau ngedraft, nanti aku tambah-tambahin, terus kemudian dikoreksi oleh Ferry, Anggra dan lain-lain anggota nanti. Terus kemudian kalau oke, kita upload di website. Oke. Iya bisa. Mungkin satu hal sih, mungkin butuh komentar dari siapapun lah ini. Sistem hukum di Indonesia, apakah harus berubah ke Angel Saxo dari kontinental atau gimana itu? Kan sistem hukumnya itu beda. Maksudnya mungkin Ferry agak sedikit paham lah soal ini. Kalau mengacu kepada sistem hukum yang ada di Amerika, dia lebih menitikberatkan kepada subjektivitas hakim keputusan tertingginya. Kalau di Indonesia sepertinya masih mengacu kepada kitab KUHAP ya, atau undang-undang yang sudah ketinggalan zaman. Apakah itu perlu juga diubah sebetulnya? Oh iya, jadi tanggapan perihal sistem hukum yang ada di Indonesia dengan negara Barat, khususnya kayak Anglo-Saxon atau dengan Eropa kontinental yang kita sekarang sedang lakukan, sebetulnya nggak harus dirubah. Karena apa? Karena sifat dari undang-undang tersebut berkaitan dengan pemangku kebijakan tersebut sendiri gitu loh. Kalau ketika pemangku kebijakan tersebut bisa mengakomodir dengan baik,
apa yang diinginkan rakyat, ya bisa lah. Contohnya dengan Undang-Undang ITE ketika sosialisasi berjalan dengan baik, batas-batasnya seperti apa, ya kan, bisa diinterpretasikan dengan baik, tepat sasaran gitu loh. Tapi kalau seperti ini, yang awalnya untuk transaksi elektronik jatuhnya ke penyemaran nama baik kan jauh sekali. Kan sudah ada implikasi yang terjadi, seharusnya segera aja bertindak gitu loh dari pemangku kebijakan, nggak menunggu berlama-lama seperti ini. Berkaitan dengan Anglo-Saxon pun, Anglo-Saxon memegang kekuasaan juri dan hakim, ya kan. Dari situ, dari sifat subjektif dari hakim sendiri juga bisa sebetulnya dipengaruhi. Jadi ada tolak ukur dari manusia juga di situ gitu. Jadi semacam apa ya, tergantung manusia tersebut. Ketika manusia itu bisa diyakinkan oleh pengacara, oleh jaksa, jadilah produk hukum tersebut gitu, atau putusan tersebut gitu loh. Jadi sebetulnya nggak ada masalah untuk sistem. Yang jadi masalah adalah proses dalam sistem proses dalam produk tersebut bisa terjadi seperti apa itu loh. Kalau menurut saya pribadi seperti itu gitu. Gimana Mas Yuda itu? Dari segi filosofis gimana? Wah, kalau mengubah itu aku nggak yakin sih, maksudnya ketika itu diubah nanti akan mengubah implementasi dari hukum itu sendiri kan. Maksudnya sebenarnya yang bermasalah di Indonesia ini apa sih, implementasinya atau kemudian hukum-hukumnya gitu. Jadi aku juga nggak punya jawaban soal itu karena butuh riset lagi gitu. Jadi apakah benar kemudian proses penegakan hukum di Indonesia yang ya seperti ini itu akibat dari proses implementasi hukumnya atau dari produk hukumnya atau dari apa gitu. Jadi menurutku setiap negara itu punya konteks yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau misalkan Amerika itu prosesnya berbeda gitu, karena mereka punya histori sejarah yang berbeda. Eropa, Australia, Jepang dan lain-lain. Jadi menurutku agak spekulasi juga ketika kita ngomong mengubah tadi. Tapi itu sih lah aku sih. Jadi perlu memang ya memang kajian yang empiris gitu, yang memang benar-benar kita butuh. Ini yang bermasalah apanya sih kemudian? Hukumnya kah? Penegak hukumnya, implementasinya atau apa? Atau semuanya gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau misalkan semuanya ya aku setuju bahwa kemudian ada perubahan fundamental tadi, bahwa kemudian ya kalau misalkan kan pertanyaannya kan misalkan kalau ini Pancasila masih relevan nggak sih gitu lah. Kalau nggak relevan ngapain harus dipakai gitu. Kan kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa aja diganti sistem khilafah aja gitu loh. Kalau misalkan sistemnya khilafah jadi lebih baik Indonesia kan why not gitu. Aku bukan tipe anti yang negara Islam dan sebagainya. Kalau misalkan sistem itu menjadi sistem yang lebih baik untuk masalah penegakan hukum dan sebagainya kan why not gitu. Ya. Jadi kenapa harus dipertahankan semacam kayak teologi aja. Jadi kan bisa, kalau misalkan itu dinamis bisa berubah gitu. Tapi ya itu tentu jadi perdebatan panjang gitu loh. Dan kemudian aku nggak setuju bahwa kemudian konsep kayak kita harus patan nggak bisa diubah. Tentu bisa kan. Itu memang bukan kitab suci ya. Kalau kitab suci nggak bisa diubah, tapi kan itu bukan kitab suci. Artinya itu sebuah pemikiran yang kemudian relevan nggak sih dengan perkembangan zaman gitu. Ini kalau misalkan nggak relevan ya kalau bisa diubah ya why not gitu kan. Yep. Untuk kaitan dengan tadi produk tadi bolehlah itu. Iya. Bisa nanti supaya kita punya sikap yang jelas. Oke, ada lagi? Kita sudah ya. Kita terlalu panjang kok. Jadi jangan terlalu panjang-panjang lah, maksudnya kita tadi berapa menit ya? Masih trial lah bro. Iya toh. Jadi menemukan anunya lah, pakemnya seperti apa konsepnya. Oh iya. Oke. Gitu.
Ada lagi? Nanti next week kita ada topik lagi, apa lagi gitu aja. Iya, pakai sing penting apa ya, ajak lah mungkin istiqomah, topik-topik ringan yang kekinian yang paling kontemporer lah yang bisa dibahas. Ya, yang penting kita ada acara terus lah, itu biar nanti terus bikin press release satu halaman aja lah gitu loh. Kemudian dari diskusi pada hari Minggu dan sebagainya kita melakukan statement ini gitu. Itu aja, jadi kan banyak tuh masalahnya. Aku Ya, bagus sih bisa. sebagai diskusi kali ini cukup produktif. Iya, mungkin nanti bisa diatur mungkin sebulan 2 kali. Nah, itu temanya nanti bisa ganti-ganti lah yang jelas ya. Oke, ada lagi kira-kira? Oke sih, kalau aku sih sudah nggak ada lagi. Mungkin ada lagi dari Ferry? Ada cukup kayaknya, nanti bisa kita angkat isu-isu sing menarik sing buat teman-teman anu lah, merangsang untuk terus berkembang pikirannya. Oke, diskusi. Oke, kalau gitu. Oke. Oke. Oke lah kalau begitu ya. Kita akhiri. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Yo, makasih semuanya ya. Yo.